Pada abad ke-7 Masehi, Nabi Muhammad lahir di Mekah di mana Ka'bah berada. Sayangnya, ayahnya Abdullah meninggal dunia ketika Muhammad masih di rahim. Kakeknya Abdul Muthalib adalah pemimpin terhormat Mekah dan bahkan memiliki kunci Ka'bah. Ka'bah yang merupakan rumah ibadah tertua atau pertama di dunia, yang sudah ada di Mekah sebelum Muhammad. Sejak awal dibangun oleh Nabi Adam, sejarah Ka'bah mengalami perubahan dramatis. Ketika pada masa Nabi Nuh, banjir untuk sementara menghilangkannya, namun menurut rencana Tuhan, reruntuhan tersebut ditemukan ribuan tahun kemudian oleh Nabi Ibrahim, yang atas perintah Tuhan bersama putranya Ismail membangun kembali Ka'bah di lokasi yang sama meletakkan dasar bagi kota Mekah. Seiring berjalannya waktu, namun ajaran Ibrahim dan arti sebenarnya dari Ka'bah terlupakan. Masyarakat Mekah beralih ke penyembahan berhala dan makna suci yang tadinya cemerlang, memudar di tengah semua patung batu dan kayu, namun Ka'bah tetap menjadi saksi bisu dari waktu ke waktu, yang mengalami perubahan eksternal, kadang-kadang dibangun kembali sepenuhnya, kadang-kadang direnovasi dengan hati-hati, namun sejak awal ia berdiri di tempat suci yang sama dan tetap tak tergoyahkan di tengah-tengah perubahan. Sementara nabi-nabi lain seperti Yusuf, Musa dan Yesus muncul di berbagai negeri dan komunitas untuk menyampaikan pesan-pesan Tuhan yang Maha Kuasa kepada orang-orang, namun selalu ada orang-orang yang menolak pesan-pesan ini. Ajaran Yesus dan tindakan publiknya juga membuat marah para pemimpin agama pada masanya, dan otoritas Romawi sampai-sampai diperintahkan untuk melakukan penangkapan. Yes. Yudas, salah satu sahabat Yesus, mengkhianatinya dan mengungkapkan keberadaannya. I know where Jesus is. Follow me. Akhirnya Yesus ditangkap oleh sekelompok tentara, dan pengikut pemimpin agama Yesus buru-buru dikutuk, dan rencananya adalah untuk menyalibnya karena penyaliban adalah bentuk eksekusi yang umum pada saat itu. Namun Tuhan yang Maha Kuasa bebas dari ruang dan waktu, tidak bergantung pada hukum fisik yang lazim dan batasan dimensi apapun. Memiliki rencana unik di tengah kekacauan dan kekacauan ini. Seiring peristiwa yang terjadi, Tuhan yang Maha Kuasa melakukan mukjizat dengan proporsi epik yang akan mengarahkan kembali jalannya sejarah. Secara keseluruhan penampakan Yesus diberikan kepada orang lain, dan Yesus yang sejati diangkat ke surga oleh Tuhan yang Maha Kuasa, atau dalam istilah sekarang melampaui ruang dan waktu dimensi kita dan semua hukum fisika yang diketahui. Masuk akal bahwa orang yang dipaku di kayu salib bukan Yesus, sebenarnya adalah Yudas, orang yang telah mengkhianati Yesus. Mukjizat ilahi ini menyebabkan kasus kesalahan identitas dan pembalasan yang adil atas pengkhianatannya yang bertentangan dengan meluasnya keyakinan Yesus tidak disalib. Sebaliknya, seorang pengkhianat disalibkan. Takdir yang unik telah diramalkan bagi Yesus. Dia akan tetap ada sampai kembalinya dia ke dunia di tempat yang tidak diketahui di dimensi lain. Kisah yang luar biasa ini meletakkan dasar bagi kerinduan akan kepulangannya yang terus berlanjut hingga saat ini. Hari 600 tahun setelah peristiwa yang luar biasa dan menakjubkan di Yerusalem ini, Muhammad memasuki panggung sejarah dunia di Mekah. Baik Muhammad maupun Yesus, bersama dengan semua nabi lainnya, pada dasarnya termasuk dalam garis keturunan tertentu yang dimulai dari Adam dan Hawa. Keturunan Nabi Ibrahim menyimpang melalui kedua putranya, Ismail dan Isa mencapai Yesus, dan Muhammad nabi kedua dari belakang, dan terakhir semua nabi menunjukkan berbagai mukjizat. Misalnya Nabi Daud dapat melunakkan besi dengan tangan kosong, Nabi Musa bisa membelah laut, dan Yesus berbicara ketika masih bayi dan membangkitkan orang mati. Nabi Muhammad juga menunjukkan berbagai mukjizat, namun keajaiban dimulai bahkan sebelum kelahirannya. Karena sesuatu yang tidak biasa terjadi di Mekah, beberapa bulan sebelum beliau dilahirkan. Mekah yang saat itu merupakan kota perdagangan yang berkembang pesat. Dengan hak istimewa yang unik di Mekah, para berhala memiliki tanah air mereka setiap tahun selama masa tersebut. Dari pasar besar, para pendeta gurun membawa berhala dan gambar ilahi. Mereka di bawah perlindungan Ka'bah. Di dalam dan di sekitar Ka'bah, ratusan-ratusan berhala berdiri disembah oleh orang-orang agama. Yang pernah diajarkan Abraham di tempat ini telah lama dilupakan. Ka'bah yang pernah dibangun atas nama Tuhan yang Maha Kuasa, telah menjadi tidak lebih dari tempat peristirahatan. Patung batu dan kayu, namun itu sangat unik dan diidam-idamkan. Sejarah Ka'bah dan hubungannya dengan nabi seperti Adam, Nuh, dan Abraham. Pada saat itu Raja Muda Abraha al-Ashram dari Kekaisaran Aimit memerintah di Yaman dan ketenaran Ka'bah. Dan Mekah adalah duri di sisinya. Dia ingin menjadi orang yang paling berkuasa dan terkaya di Arab Semenanjung, dan oleh karena itu memutuskan untuk membangun tempat ibadah yang jauh lebih besar dan megah dengan harapan orang-orang kemudian akan berziarah ke Yaman daripada ke Mekah. Namun rencana ini tidak berhasil, orang-orang melanjutkan ziarah mereka ke Mekah.
Kesucian tempat suci ini terbuat dari batu sederhana dan alami. Terlalu dicintai bagi mereka untuk digoyahkan oleh kuil emas di tempat lain. Abraha tidak senang dengan kegagalan ini. Dia memutuskan untuk menaklukkan Mekah dan menghancurkan Ka'bah, memaksa orang-orang untuk mencari tempat suci baru. Dia mengumpulkan tentara yang kuat dan memperoleh gajah dari India untuk tentaranya. Yang menunggangi pasukan dengan gajah dianggap tidak terkalahkan. Pada saat berita ini menyebabkan keresahan besar di kalangan masyarakat Mekah. Pertempuran melawan tentara Yaman yang sangat kuat tanpa feodal. Masyarakat Mekah memutuskan untuk meninggalkan Ka'bah pada nasibnya dan melarikan diri ke sekitaran pegunungan dan perbukitan. Pasukan gajah yang berjumlah 60.000 orang berbaris tanpa henti menuju Mekah. Namun tiba-tiba sesuatu yang tidak dapat dijelaskan, sesuatu yang luar biasa terjadi tepat sebelum gerbang kota. Gajah-gajah yang megah menolak untuk masuk. Dengan putus asa upaya dilakukan untuk memaksa mereka menuju Ka'bah dengan tali dan pukulan, tetapi mereka sikap keras kepala membuat angkatan darat menjadi kacau dan membawa kekacauan pada para prajurit. Dan seolah-olah itu belum cukup, di cakrawala segerombolan burung raksasa muncul. Dimensi mereka tampak menyelimuti seluruh langit. Aura yang menakutkan menetap di medan perang sebagai fase pertama. Yang tidak menyenangkan, hukuman dimulai. Gajah dan kuda panik. Mereka yang bergemuruh meninggalkan jejak yang menghancurkan di tanah. Saat mereka menginjak-injak para prajurit dalam penerbangan mereka. Itu adalah pemandangan kekacauan yang jarang ditemukan dalam sejarah. Tapi itu bukanlah akhir dari kengerian. Tahap kedua dari hukuman yang kejam mengungkapkan dirinya saat burung-burung terbang di atas angkatan darat. Masing-masing burung membawa batu di paruhnya dan cakar seperti pembawa pesan. Mereka terbang di atas angkatan darat sambil meneriakkan batu-batu mematikan kepada para prajurit. Yang tidak menaruh curiga, di saat apokaliptik ini para prajurit terluka parah. Dan tangisan mereka memenuhi udara. Pasukan gajah tidak terkalahkan yang terdiri dari 60.000 prajurit dikalahkan tanpa perlawanan manusia. Ka'bah dan Mekah diselamatkan beberapa saat kemudian. Masih di tahun yang sama, seorang anak laki-laki yang sangat istimewa lahir. Di malam istimewa di kota istimewa, Muhammad datang ke dunia malam itu. Kelahirannya dibarengi dengan peristiwa supranatural yang tercatat dalam sejarah. Dikisahkan bahwa Aminah ibu Nabi mengalami kelahiran tanpa rasa sakit, penuh kemudahan dan kegembiraan. Kelahiran yang seolah-olah dibawa oleh rahmat ilahi. Namun tidak hanya itu saja. Ketika Muhammad datang ke dunia, berhala di dalam Ka'bah merasakan kekuatan yang tidak dapat dijelaskan, dan dengan penuh hormat jatuh di kota Madinah yang jauh. Sebuah bintang terang muncul di langit, mengejutkan orang-orang Yahudi dan tampaknya memiliki makna. Keajaiban malam ini meluas bahkan melampaui batas-batas di Suriah. Sebuah cahaya yang bersinar menerangi kastil-kastil api Zarathustra yang telah menyala selama lebih dari 1000 tahun. Memadamkan ruang sidang di istana Raja Persia, berguncang dan runtuh seolah-olah dunia sendiri sedang menyambut kedatangan anak istimewa ini. Secara bersamaan air danau Asurut di tepiannya, seolah-olah alam sendiri menunjukkan kekuatannya. Dalam kekaguman atas peristiwa unik ini, malam ini lebih dari sekedar kelahiran. Ini adalah tontonan yang memiliki arti supranatural, pertanda suatu masa yang selamanya akan mengubah dunia, yang telah hilang dari orang-orang Yahudi pada waktu itu. Sudah lama mendambakan seorang nabi baru atau seorang penebus seperti yang dinubuatkan dalam kitab suci kuno mereka. Peristiwa-peristiwa ajaib pada malam istimewa itu memperkuat keyakinan mereka bahwa waktu kemunculan seorang nabi baru harus sudah dekat. Dengan penuh semangat mereka mulai mengumpulkan informasi tentang semua Ibrani dan Yahudi. Bayi baru lahir di wilayah tersebut berharap dapat mengidentifikasi calon bayi baru lahir mereka nabi. Shalom Aleichem.